Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Rahman, channel yang senantiasa mendampingi Bapak Ibu dalam negosiasi kredit macet di lembaga keuangan. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas pertanyaan, sebut saja namanya, dari Ibu Nevi di Majalengka, Jawa Barat. Ibu Nevi ini sudah beberapa kali berkonsultasi dengan saya, tapi kali ini rupanya yang hendak ditanyakan berbeda dengan pertanyaan yang sebelumnya. Jadi setelah beliau mampu menyelesaikan kredit macetnya di waktu yang lampau, sekarang Bu Nevi ini bisnisnya melesat. Jadi beliau seorang pengusaha komputer. Dia jual beli komputer dan aksesorisnya gitu ya di Majalengka. Jadi ceritanya di dekat rumahnya dia ada sebuah ruko milik kawannya yang rupanya kawannya ini sedang bermasalah dengan bank dan sedang diancam mau dilelang. Nah, dari pertemuan beliau dengan kawannya ini, beliau ditawari untuk membeli ruko tersebut dengan cara cukup membayar selisih dari harga jual dengan sisa hutang beliau di bank tersebut. Jadi dia bercerita harga rukonya tersebut 600 juta rupiah, sedangkan sisa pokok hutang yang bersangkutan di 400 juta rupiah. Jadi Ibu Nevi ini diminta cukup bayar 200 jutanya saja, kemudian dipersilakan melanjutkan angsurannya. Nah, beliau pikir menarik karena hanya dengan bayar 200 juta rupiah dia bisa memiliki ruko tersebut dan bisa ditempati sejak sekarang. Nah, sehingga yang awalnya tidak ada niatan untuk beli ruko akhirnya jadi tertarik untuk membeli ruko. Singkat cerita, beliau cukup berhati-hati. Beliau mencoba menghubungi pihak bank, menyampaikan maksud dan tujuannya. Oleh bank direspon secara positif. Kemudian pihak bank menyampaikan untuk membatalkan lelang Bu Nevi ini atau debiturnya itu diminta menyetorkan uang sejumlah 50 juta rupiah. Nah, oleh Bu Nevi segera dibayarkan 50 juta rupiah. Nah, Ibu Nevi ini berpikir setelah dibayarkan 50 juta rupiahnya tidak jadi dilelang dan dia bisa melanjutkan angsuran seperti nominal yang sebelumnya dibayarkan oleh pemilik rumah atau ruko tersebut, oleh kawannya gitu ya. Nah, rupanya apa yang diperkirakan Bu Nevi ini tidak seperti itu. Pihak bank maunya dibuatkan perjanjian kredit baru antara Bu Nevi ini dengan bank, ya. Kemudian dibuatlah jadwal angsuran baru lagi, sehingga angsurannya sekarang berubah dari angsuran yang sebelumnya sekitar 7 jutaan malah menjadi 9 jutaan, dan itu kalau ditotal sampai selesai nilainya menjadi 900 jutaan gitu. Nah, Bu Nevi ini keberatan dengan tawaran bank. Akhirnya dia menyampaikan keinginan dia, kalau keinginan saya kalau nggak mau diangsur seperti angsuran semula yang Anda terapkan kepada kawannya ini, dia maunya saya bayar sesuai kemampuan saya. Saya sanggup membayar 100 juta setahun. Jadi dari sisa 350 juta ini, karena tadinya 400 ya, di story 50 tinggal 350. Jadi dia minta waktu 3,5 tahun atau 4 tahun kira-kira seperti itu. Tiap tahun dia akan setor 100 juta, 100 juta, 100 juta. Nah, dia tanya, Pak, gimana ya saya solusinya? Karena ternyata pihak bank maunya saya bikin perjanjian kredit baru gitu.
dan saya nggak mau kalau seperti itu memberatkan buat saya gitu. Nah ini Bapak Ibu ya, ini mirip-mirip dengan konten yang pernah saya bahas di periode sebelumnya ya. Mungkin Bapak Ibu bisa cek itu. Jadi rupanya Ibu Nevi ini kurang secara maksimal negosiasinya. Harusnya pada saat beliau mau setor 50 juta harusnya fix dulu, bukan cuma sekedar menyetorkan 50 jutanya, tapi pembicaraannya harus inklusif sama dengan sampai dengan bagaimana kelanjutannya setelah saya setor 50 juta ini gitu. Kan kalau 50 juta itu kan baru permintaan bank agar membatalkan lelangnya, tapi belum ada pembicaraan untuk berikutnya gitu. Padahal biasanya kalau bank kalau sudah ajukan lelang, biasanya dia mau mencabut lelangnya itu dengan syarat harus menyetorkan nominal tertentu. Seperti tadi disampaikan minta 50 juta. Dan biasanya sisanya pun dia akan minta nggak terlalu lama kalau untuk dilunasin. Jadi dia paling kasih waktu mungkin 1 atau 3 bulan maksimal untuk dilunasin. Jadi nggak mungkin kalau Bu Nevi ini minta bayar setahun sekali bayar 100 juta, itu jelas pasti nggak mungkin mau, karena bank merasa dirugikan. Ya bayangkan 3,5 tahun dia cuma nunggu bayaran dari Bu Nevi tanpa ada keuntungan karena dia maunya bayar pokok. Nah padahal kalau ini terjadi deadlock, tidak ada kesepakatan, bank punya hak untuk melelang lagi. Nah kalau sampai dilelang lagi, justru yang rugi malah Bu Nevi, karena si pemilik yang lama sudah menyatakan lepas tangan dari tanggung jawab ini karena sudah ada kesepakatan. Oh ya, perlu saya sampaikan, proses pemindah tanganan dari rukonya milik teman Bu Nevi kepada Bu Nevi itu dibuat di notaris memang. Nah ini untungnya dibuat di notaris gitu ya. Nah kenapa saya bahas ini walaupun mirip dengan yang kemarin yang tentang KPR yang episode saya yang lalu, justru kalau dalam hal ini Bu Nevi walaupun dia maunya bank nggak seperti yang dia inginkan, tapi Bu Nevi punya alat tawar yang cukup tinggi karena Bu Nevi membuat perjanjian di depan notaris. Artinya dia punya perjanjian yang kuat di depan notaris, sehingga kalau keadaan memburuk, kalau sampai arahnya lelang, Bu Nevi punya cara dengan cara menggugat banknya pakai dasar hukum atau punya alasan dengan alasan bahwa saya sudah ada jual beli. Nah, dengan adanya gugatan ini atau gugatan gitu berpotensi untuk membuat itu menjadi sengketa. Itu namanya udah sengketa ya. Artinya berpotensi membuat orang atau masyarakat yang tertarik untuk ikut beli mundur gitu ya, karena tahu itu dalam sengketa. Dan bisa juga nanti akan mengoreksi keangkuhan bank yang dinego nggak mau terus ancamannya selalu lelang itu. Kalau sudah seperti itu sampai dilelang nggak laku, biasanya bank akan membuka peluang negosiasi lagi. Nah, pengalaman ini harus menjadi pelajaran buat kita semua Bapak Ibu ya. Kalau mau melakukan hal yang seperti dilakukan Bu Nevi, pastikan bahwa apa yang akan dilakukan bank berikutnya setelah tahu bahwa ini diambil alih, itu harus jelas. Apakah bank maunya diperbarui kreditnya, ataukah bank maunya tetap dilunasin dengan kasih waktu lagi 1-3 bulan biasanya, atau bank mau diangsur lagi pokoknya misalnya. Nah itu harus jelas, karena kalau enggak nanti Anda yang mengambil alih kios atau ruko tersebut seperti kasusnya Bu Nevi tadi, Anda yang akan menderita kerugian karena dalam hal ini si pemilik lama atau debiturnya yang lama sudah cuci tangan karena sudah ada kesepakatan bahwa itu sudah diambil alih, bahkan itu dibuat di depan notaris ya. Jadi dia berhak menolak untuk ditagih ataupun juga berhak menolak untuk dimintai pertanggungjawaban gitu, karena sudah selesai tanggung jawab dia.
Nah, saya cuma bisa menyarankan ke Bu Nevi coba ajukan secara tertulis. Tapi jangan dengan tawaran seperti tadi. Kalau tawaran seperti tadi, dia maunya setiap tahun turun pokok 100 juta, dia bayar 100 juta sampai lunas, itu jelas nggak mau. Saya sejuta persen banknya nggak mau, karena bank, pahami ya, bank itu bisnisnya jualan duit. Kalau dia sampai disuruh nunggu seperti itu, kalau posisi tawar Anda kuat, nggak masalah. Anda mau maksain seperti itu boleh. Misalnya Anda kreditnya tanpa jaminan, Anda sanggupnya dengan skema pembayaran seperti tadi, boleh, karena bank nggak ada pilihan, mau melelang juga nggak bisa. Tapi kalau kayak tadi kasusnya, itu jelas bank kan ambil jalan dilelang, karena dengan dilelang berpotensi laku dan bisa lunas segera ya, daripada harus menunggu sampai 4 tahun atau 3,5 tahun yang diminta oleh Bu Nevi tersebut. Nah, ajukannya seperti apa? Ajukan surat penawaran untuk pelunasan secara bertahap, tapi ya jangan lama-lama, misalnya 3 bulan gitu. Tapi kalau nggak sanggup, ya berarti mendingan Bu Nevi mempersiapkan pertempuran ya, dalam tanda kutip ya. Kalau apa yang ditawarkan Bu Nevi juga tidak bisa memenuhi permintaan bank, sementara tawaran Bu Nevi kepada bank juga tidak bisa diterima, maka deadlock, maka saya sarankan Bu Nevi untuk mempersiapkan sengketa ya. Karena dengan sengketa Anda mencoba untuk membuka peluang negosiasi terbuka. Jadi jangan terlalu takut juga dengan misalnya digugat oleh bank misalnya. Berarti kadang justru banknya yang menggugat, itu nggak perlu takut juga ya, karena Anda beretikat baik gitu. Kalau dalam hal ini sih mungkin Bu Nevi-nya nggak mungkin digugat oleh bank, karena bank sudah arahnya pada lelang. Cuman saya bicara dalam konteks kadang-kadang debitur itu takutnya berlebihan, dengan digugat akhirnya ketakutan, malah cari pengacara dan sebagainya, malah buang-buang duit gitu ya. Jadi digugat oleh bank itu tentu ada sebabnya, belum tentu berujung pada kerugian pada debitur. Bisa jadi malah karena hakimnya bijaksana, malah memberi kesempatan untuk mengancur lagi, seperti itu. Jadi kembali ke Bu Nevi, buat surat penawaran pelunasan, atau kalau ditolak skema yang ditawarkan, Bu Nevi mempersiapkan sengketanya, gugatannya. Dengan apa? Dengan bermodal surat perjanjian jual beli yang dibuat secara notarial tadi, karena itu diakui sebagai transaksi yang sah, seperti itu ya. Apa dampaknya? Dampaknya memang bukan berarti bisa mengganjal untuk tidak dilelang. Lelang tetap jalan karena itu haknya bank, karena debiturnya menunggak. Tapi dengan adanya sengketa, berpotensi untuk membuat orang tidak tertarik untuk beli aset tersebut, sehingga terbuka peluang untuk ibu bernegosiasi lagi. Pelajaran yang baik buat kita semua. Hati-hati, jangan sampai melimpah pada Bapak Ibu. Kalau mau beli aset, tuntaskan sekalian pembicaraannya, informasinya. Jangan sampai nanti sudah terlanjur keluar uang, ternyata yang diinginkan dari pihak bank berbeda dengan yang kita inginkan. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.